Halo guys, welcome to my YouTube channel. By the way, ini adalah video pertama gue ya guys. Di sini gue upload salah satu film psikopat kesukaan gue. Alur ceritanya itu oke banget dan sangat rekomen buat ditonton. Jadi meskipun gue cewek, gue juga suka gitu guys film-film yang sadis gini. Takut-takut seneng gitu. So, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Di awal film menceritakan ada sebuah keluarga kecil tampak sederhana yang dikenal sebagai keluarga Sawyer. Mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya yang paling muda bernama Jedediah. Selepas meniup lilin, sang ibu yang bernama Verna Sawyer ini memberikan sebuah kado kepada Jed. Kadonya tak lain dan tak bukan adalah mesin gergaji. Ternyata dalam acara itu ada orang yang disekap yang dituduh keluarga Sawyer telah mencuri babi milik mereka. Seluruh keluarga terutama ibunya mendesak Jed untuk mengambil gergaji mesin dan segera membunuh pencuri itu. Namun Jed menolak. Lalu kakaknya yang paling dewasa menggerakkan tangan Jed dengan paksa dan mesin gergaji itu mengenai paha pencuri itu hingga hampir putus. Jed sangat ketakutan sampai menjatuhkan mesin gergaji itu, dan pada akhirnya sang kakeknya lah yang menuntaskan membunuh pencuri itu. Dan cerita Leatherface pun dimulai. Terlihat pasangan anak muda yakni Betty Hartman dan Ted pacarnya sedang mengemudikan mobil sambil bermesraan dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di tengah jalan yang hampir mereka tabrak. Kemudian Betty turun dari mobil. Karena penasaran, ia ingin melihat jelas apa itu sebenarnya. Sesuatu itu kemudian menampakkan diri. Ternyata seorang anak kecil yang sedang memakai kostum kepala babi. Lalu Betty mendengar anak itu berkata, "Tolong aku," sambil berlari menuju dalam hutan. Sontak saja, hal itu membuat Betty semakin penasaran dan ingin menolong anak itu. Lalu ia pun mengejarnya ke dalam hutan meninggalkan pacarnya. Betty mencari-cari anak itu sambil menyusuri semak-semak yang lumayan tinggi hingga ia menemukan sebuah bangunan tua. Ia pun masuk ke dalamnya berharap menemukan anak itu. Di dalam bangunan itu, Betty melihat banyak hal-hal aneh. Lalu ia terkejut tiba-tiba anak yang berkepala babi tadi muncul. Namun sayang, Betty jatuh ke dalam lubang yang telah disiapkan keluarga Sawyer untuk menjebak seseorang. Tak sampai di situ, Betty pun ditimpa alat berat yang dijatuhkan dari atas oleh Bud, anak gendut kakak dari Jed. Para polisi pun datang ke TKP. Tentu saja ayah Betty yang seorang polisi juga marah-marah tidak terima anaknya telah dibunuh. Pacar Betty hanya bisa pasrah sambil menenangkan seorang laki-laki yang tidak akan menjadi mertuanya itu. Ibu Sawyer membela dan meminta polisi untuk melepaskan anak-anaknya. Namun ayah Betty yang sangat dendam tidak akan melepaskan dan menaruh Jed di tempat yang tak bisa dikunjungi ibunya sekalipun. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian di scene lainnya memperlihatkan ada seorang suster bernama Elizabeth dan seorang dokter bernama Dr. Lang. Elizabeth yang baik hati tentu dengan senang hati menolong para pasien-pasien di sana hingga dia bertemu dengan Jed dan Bud yang telah tumbuh dewasa. Kira-kira psikopatnya masih nggak ya? Mereka pun mengobrol saling memperkenalkan diri. Lagi enak-enaknya ngobrol, terdengar ada keributan kecil. Ternyata seorang pasien yang biasa berbuat onar bernama Ike. Elizabeth berusaha melerai. Namun Ike justru menggoda Elizabeth dan berkata ingin merasakan nikmatnya dengan seorang gadis berseragam perawat. Hal itu membuat Bud turun tangan dan menjauhkan Ike dari Alice. Setelah kejadian barusan, Alice nampak ingin mencuci muka dan tangannya. Mungkin jijik kali ya habis dipegang Ike. Di tengah keheningan, ia mendengar seperti ada yang tidak beres. Ia mencari dari mana sumber suara itu. Lalu ia pun kaget karena ada seorang di balik pintu seperti minta tolong. Ia pun masuk dan menemukan Clarice sedang memasukkan tikus ke dalam mulut pasien lain. By the way, Clarice ini pacarnya Ike yang tadi ya guys. Cocok lah ya sama-sama orang gak beres gitu. Di samping itu, Alice melihat-lihat berkas yang sedang dipegangnya.
tampak bilik Bud di sana yang menunjukkan bahwa ia memiliki gangguan jiwa. Dr. Lang menemui Alice, menanyakan keadaannya. Ia ingin memberi pelajaran kepada Ike dan juga Bud. Jet meminta Alice untuk datang malam ini ke tempat Dr. Lang. Ia memberitahu penyisaan yang dilakukan Dr. Lang dan anak buahnya. Di scene lain, ibu Jet datang membawa pengacara dan surat izin untuk menemui anaknya. Dr. Lang berdalih dan mempersulit ibu Jet agar tidak menemui anaknya, membuat Verna sangat marah. Alice yang datang malam itu sesuai apa yang dikatakan Jet, bahwa ia menemukan Bud dan Ike sedang disiksa dengan menyetrumnya. Verna Sawyer yang marah meninggalkan ruang Dr. Lang, lalu pura-pura ke toilet dan menerobos masuk sembari terus memanggil nama Jet. Akibat suara gaduh dari Verna, para pasien segera berhamburan dan memberontak kepada para petugas dan suster di sana. Bud berusaha melepaskan diri, kemudian menyerang petugas dan membunuhnya. Ike yang masih terikat meminta Bud untuk melepaskannya. Dr. Lang mulai panik dan menelpon meminta bantuan. Tiba-tiba dia mendengar ketukan pintu dan ternyata sudah ada Bud di hadapannya. Ia ketakutan dan meminta Bud tidak melakukan hal bodoh. Bud tidak peduli, ia langsung mengeksekusi Dr. Lang dan membentur-benturkan kepalanya di kaca jendela. Hingga Dr. Lang pun tewas. Di antara pasien yang berhamburan, terdapat Clarice yang mencari Ike. Ketika mereka bertemu, bukannya langsung lari, malah mereka keenakan mantap-mantap di tengah kegaduhan yang terjadi. Astagfirullah. Para suster termasuk Elizabeth lari dan sembunyi, namun keberadaan mereka diketahui seorang pasien yang membawa senjata, dan langsung saja ia menyerang teman Elizabeth. Ketika pria itu hendak menyerang Alice, datanglah Jet yang langsung menendang kepala pria itu dan menginjak-injaknya hingga tewas. Jet dan Alice segera pergi, namun sayang mereka tertangkap oleh Ike dan Clarice. Mereka membawa paksa Jet dan Alice sebagai sandera untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan, Ike menemukan Bud yang berjalan seorang diri. Lalu ia menyuruhnya masuk, lalu kata Ike, "Aku berhutang padamu." Ike mengancam jika Alice kabur maka Jet dan Bud akan dibunuh sehingga mereka mau tidak mau harus tetap bersama. Keesokan harinya, seperti biasa kalau di film psikopat, polisi memang selalu telat. Ayah Betty pun juga ada di sana dengan yakin ia mengetahui siapa pelakunya. Sambil memegangi foto, Hartman mengenang almarhum putrinya. Seseorang menghubungi Verna. Ia memberitahu bahwa Jet kabur dan polisi sedang memburunya. Dalam pelarian, Jet dan kawan-kawan tidak memiliki perbekalan, apalagi kartu kredit. Sehingga mereka berencana untuk membunuh dan merampas semua milik orang yang ada di bar tersebut. Clarice dan Ike mengincar orang yang membawa pistol, kemudian merebutnya dan mulai melakukan pembantaian. Alice sangat ketakutan melihat ada kesempatan kabur. Ia pun mengambil langkah seribunya. Namun sayang, ia tertangkap oleh Bud. Lalu di saat yang bersamaan, Bud terkena tembakan oleh seseorang dalam bar yang berusaha menembaki mereka yang hendak kabur. Lagi-lagi polisi terlambat. Hartman dan kawan-kawan baru saja tiba setelah Jet dan kawan-kawan membunuh hampir semua orang di bar itu. Hartman menanyakan kemana mereka pergi dan mobil apa yang mereka curi kepada salah satu korban yang selamat. Di scene lain, mobil yang mereka curi kehabisan bensin sehingga memaksa mereka harus berjalan kaki. Mereka menemukan sebuah tempat yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya dan mayatnya pun masih tetap di sana. Kemudian mereka pun beristirahat di sana. Alice mencoba mengobati Bud yang telah mengalami luka tembak. Hari pun cepat berlalu. Di malam hari, Ike dan Clarice melakukan sunnah Rasul. Tak lupa Clarice pun yang urat gelingnya sudah putus menjilati mayat sang pemilik tempat. Tampak semua orang tertidur lelap. Alice mengendap-endap kabur seorang diri. Ia pun terus berlari, namun sayang hal itu diketahui oleh Ike. Sontak saja, mumpung di dalam hutan, dia berusaha mantap-mantap lagi dengan Alice. Ya elah, apa yang tadi dia belum puas ya.
untung saja Jet datang menolong dan menghajar si Ike. Mendengar ada yang ribut-ribut, Clarice datang dengan pistol untuk melerai dan menggiring mereka kembali ke tempat peristirahatan. Ike yang sedang ingin buang air kecil merasa diikuti oleh seseorang, dan tiba-tiba seseorang memukul wajah Ike dengan keras. Rupanya Bud yang memukul, lalu menyeret Ike yang sudah terluka parah. Ia berhenti di sebuah batu dan membuka lebar mulut Ike pada batu itu, lalu dengan kaki gajahnya ia pun mengeksekusinya. Paginya, Clarice kebingungan mencari Ike, tetapi ia malah tertangkap basah oleh polisi. Jet dan Alice menemukan Bud yang tertidur di samping mayat Ike. Clarice mencoba kabur dari polisi dan ia pun tertembak. Mengetahui adanya polisi, Jet dan yang lainnya bersembunyi di dalam perut bangkai hewan ternak untuk mengelabui anjing pelacak. Polisi pun pergi karena tak menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Alice dan yang lainnya keluar dengan berlumuran darah bekas bangkai. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Alice berteriak memanggil mobil polisi yang lewat. Ia berlari meminta bantuan. Lalu polisi segera mengabari kru lainnya bahwa 3 tersangka telah ditemukan. Bud menyerang polisi yang sedang menodongkan pistol kepadanya. Jet berusaha mencegahnya. Jet seketika murka dan menghajar habis-habisan polisi itu hingga tewas. Lalu Jet dan Alice kabur dengan mobil sambil Jet menyalahkan kematian Bud karena keegoisan Alice yang ingin kabur. Tak disangka, sebuah tembakan dari belakang mengenai wajah Jet. Hal itu dilakukan oleh Hartman. Ia terus menembak hingga Alice kehilangan kendali dan mobil Alice pun terguling. Hartman menyekap Jet dan Alice. Hal itu dilakukan karena Hartman, ayah Betty, ingin membalas dendam karena kematian putrinya adalah kesalahan Jet dan sekeluarga. Di saat yang bersamaan, Verna didatangi oleh polisi yang ia bayar untuk mengetahui segala kejadian yang berhubungan dengan Jet. Ia memberitahu bahwa Jet disekap oleh Hartman di tempat dulu Jet membunuh putrinya. Ia meminta bayaran atas informasi itu, namun Verna dan anaknya menusuk polisi itu dari belakang lalu memberikan tubuhnya ke babi-babi peliharaannya. Verna yang mengetahui keberadaan Jet langsung mendatanginya, menunggu adanya kesempatan agar bisa menyerang Hartman dan menyelamatkan Jet. Singkat cerita, Hartman dan Alice malah menjadi tawanan Verna. Verna segera mengobati luka Jet dengan menjahitnya. Lagi-lagi ia mempengaruhi Jet agar membunuh Hartman dan juga Alice. Hartman yang terluka berusaha membujuk Alice agar bisa kabur bersama, tetapi aksi mereka segera dihalangi. Jet lama-kelamaan mulai mematuhi perintah ibunya, lalu Hartman pun tewas. Alice berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Ia pun dikejar oleh babang-babang di sana, termasuk Jet yang membawa mesin gergaji. Alice berlari sekencang mungkin. Sialnya, ia menginjak jebakan yang mengenai kakinya. Alice memohon agar Jet menolongnya. Namun kali ini tidak. Ia lebih berpihak kepada ibunya dan langsung memenggal kepala Alice. Akhir cerita ditutup oleh Jet yang sedang menjahit kulit wajah dari Alice dan membuatnya sebagai topeng. Untuk menghilangkan bukti, tubuh Hartman dan Alice diberikan kepada babi-babi dan pakaian mereka dibakar oleh Verna. Itulah singkat cerita dari Leatherface. Semoga kalian suka ya guys. Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi mager. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.